Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Oke guys, kali ini kita melanjutkan materi edukasi ya. Ya memang pada minggu-minggu ini belakangan ini kita terus membahas tentang terkait dengan penguasaan platform ya. Hal-hal teknis yang berada di dalam sebuah platform trading. Kali ini kita berada di platform trading Binance untuk membahas tentang tingkat keamanan atau bagaimana kita meningkatkan security akun kita sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang mana materi pada judul materi pada kali ini yaitu setting wallet address management di Binance. Oke, check it out. Introduction. Tujuan dari materi ini yaitu wallet address management ini dibuat untuk berfungsi meningkatkan keamanan atau security akun kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana nantinya setiap withdrawal atau penarikan hanya wallet address yang sudah kita setting atau yang sudah kita tentukan di awal sebagai wallet address yang valid. Apabila ada withdrawal ataupun penarikan di luar dari wallet address yang sudah kita setting atau yang sudah kita tentukan di awal, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Secara sistem akan meminta kita untuk memasukkan wallet address tersebut ke dalam whitelist yang ada di address management. Manfaat untuk memitigasi resiko dari hal-hal yang tidak kita inginkan dengan cara meningkatkan keamanan atau security akun kita. Oke guys, jadi pada materi kali ini kita membahas tentang meningkatkan keamanan akun kita dengan cara yaitu address management. Yang mana address management ini salah satu fitur yang sangat-sangat bagus sekali dan hanya ada di Binance saja ya. Ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan keamanan akun kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pengertian daripada address management ini atau wallet address management ini yaitu kita ketika kita mengaktifkan fitur ini, maka kita di awal hanya memasukkan wallet address yang valid gitu kan. Misal kita biasa transfer antar wallet, misal kita dengan istri kita atau dengan pasangan kita, misal ini contoh ya. Nah, si wallet address yang punya istri kita atau pasangan kita itu sudah kita setting awal di address management. Jadi hanya sekali kita input dan dia akan berlaku nanti untuk selamanya. Itu kan, misal ini contoh. Nanti apabila ada transaksi atau penarikan di luar daripada wallet address yang sudah kita input di awal, maka itu akan tertolak secara otomatis oleh sistem gitu. Maka secara sistem kita diminta untuk input ke dalam wallet address management atau dalam whitelistnya gitu. Jadi tujuan daripada address management ini atau wallet address management ini adalah untuk menghindarkan kita dari withdrawal penarikan yang tidak bertanggung jawab atau di luar daripada transaksi yang kita lakukan gitu. Jadi kita butuh wallet address yang valid yang sudah kita tentukan atau yang sudah kita input di awal. Oke, ya, paham ya teman-teman? Jadi itulah fungsi daripada fitur wallet address management ini. Itu tadi manfaatnya untuk memitigasi resiko kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan untuk meningkatkan keamanan akun kita. Oke, langsung saja guys untuk masuk ke dalam panduannya. Kita masuk ke materinya. Berikut panduannya ya. Yang pertama sekali ya, kita klik profile lalu kita klik security. Ini tampilan pada saat kita login pertama sekali. Lalu kita klik di bagian ini, di bagian profile, lalu nanti akan ada security di bawahnya. Ini kita klik security. Oke, next. Nah, setelah itu di sini kita aktifkan dulu ya, kan kita nanti masuk ke dalam tampilan security. Kita masuk ke dalam tampilan security, kita diperlihatkan dengan beberapa fitur keamanan seperti ini ya. Pada kali ini kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas tentang address management dulu. Nah, di sini teman-teman harus mengaktifkan tombol ini ya, aktif tombol whitelist on gitu kan. Setelah kita aktifkan whitelist on ini, lalu kita klik manage ya. Oke, next. Nomor 3, setelah masuk pada menu address management akan terlihat list dari wallet address yang sudah kita setting atau tentukan. Untuk menambahnya kita klik add withdrawal address. Nah, ini adalah tampilan ini tampilan punya saya ya, tampilan dari punya saya yang sudah saya input di awal ya. Sebelumnya itu sudah input, akan terlisting di sini. Nah, jika kita ingin jika teman-teman belum ada, maka ini akan kosong nanti. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan atau input
untuk pertama sekali pilihnya di add withdrawal address. Oke, kita menambahkan alamat penarikan. Jadi alamat penarikan itu yang sudah kita input di sini adalah ini yang sudah valid. Jadi di luar daripada ini tidak bisa dilakukan penarikan. Itulah manfaat daripada fitur address management ini. Oke, setelah kita klik add withdrawal address ini, next, nomor 4 ya, kita dihadapkan dengan untuk memilih koin apa yang kita pilih sebagai media transfernya ya. Lalu masukkan koin yang akan kita gunakan sebagai media untuk transfer nantinya. Dalam hal ini kita pilih USDT TRC20. Lalu masukkan wallet label, nama si penerima agar memudahkan kita untuk memilih. Lalu masukkan wallet address yang sudah kita copy dari wallet address penerima. Jadi ketika kita dihadapkan dengan tampilan ini, kita pilih dulu koinnya, koin apa yang akan menjadi media transfer kita nantinya. Dalam hal ini kita pilih USDT dengan jaringan TRC20. Nah, lalu di wallet label ini nama si penerima ya, nama penerima ini untuk memudahkan kita dalam mencari nanti dari sekian banyak list yang ada di sini. Oke, di sini saya coba untuk masukkan wallet dengan nama Big Bond USDT TRC20. Ini bisa kita buat secara manual. Lalu untuk addressnya ini sudah pasti kita copy ya. Kita copy dari wallet address si penerima ini, kita copy, kita pastekan kemari. Kemudian kita centang ini, kita checklist add to whitelist. Lalu kita submit seperti itu. Oke, next. Nah, setelah itu nanti kita akan dihadapkan dengan security verification ya. Lalu kita masukkan kode verifikasi. Di sini saya bahkan membuat 3 buah verifikasi. Verifikasi by phone, verifikasi by email, dan Google Authenticator. Ini waktunya hanya 60 detik teman-teman, 1 menit, jangan sampai terlambat gitu kan. Makanya di awal kita sudah standby dulu untuk menerima kode verifikasi dengan segera. Nah, setelah itu baru kita klik submit. Oke, lalu yang keenam done ya, dan ini sudah selesai. Artinya ketika sudah selesai dia akan masuk ke dalam listing di sini, dalam list di address management. Nah, kalau kita centang tadi whitelistnya ya, dia akan tanda bintang ini akan aktif. Kalau kita tidak centang whitelistnya, dia akan nonaktif, tanda centangnya seperti ini. Perbedaannya seperti apa nanti kita akan masuk ke dalam aplikasi. Dan bagaimana untuk kita menghapus dari list yang sudah ada, misalkan ada list yang sudah tidak kita gunakan lagi ya, kita bisa klik delete seperti ini. Jadi ini saya teringatnya kalau di dalam mobile banking, di mobile banking BCA itu kan kita diharuskan untuk mendaftarkan nomor rekening dulu kan di awal kan. Kalau enggak kan nggak bisa. Jadi sebelum kita transfer melalui mobile banking di BCA kan kita diharuskan untuk mendaftarkan nomor rekening terlebih dahulu. Nah, begitulah pengertian daripada address management ini. Kita diharuskan untuk mendaftarkan wallet address si penerima dulu di awal. Nah, seperti itu. Nanti setelah itu bisa kita hapus jika kita tidak menggunakannya lagi. Oke, pada tahapan ini sudah selesai teman-teman ya. Ini sudah selesai. Jadi kita bisa masuk ke dalam aplikasi secara langsung untuk melihat prosesnya seperti apa. Ini kita masuk ke dalam Binance ya. Ini tampilan awal ketika kita sudah login pertama sekali ya. Yang jelas teman-teman sudah pastikan siapkan dulu nih untuk wallet address penerimanya. Misalkan ini saya mau deposit ke Big Bond ya. Berarti kan di sini sebagai withdrawalnya, sebagai pengirim, di sini sebagai penerima. Ini udah kita siapkan dulu wallet address penerimanya untuk kita copy paste nantinya. Oke. Nah, setelah itu kita pilih profile, lalu kita klik security. Oke. Kita tunggu sebentar, lagi loading ini. Setelah itu kita aktifkan ini whitelist. Ya, ini sudah oke. Udah whitelist on, ini sudah hijau, lalu kita klik manage. Nah, setelah itu di sini teman-teman add withdrawal. Ya. Add withdrawal. Tunggu sebentar, lagi loading. Oke. Ini kita pilih TRC USDT TRC20, kita klik di sini. Nah, white label ini bisa kita ketik secara manual teman-teman ya. Ini misalkan kita ketik aja Big Bond TRC USDT TRC20. Ini bisa kita ketik manual. Nah, untuk wallet addressnya ini kita ambil dari sini, kita copy paste ya. Kita copy, jangan di blok-blok. Ini ada tombol copy aja ya. Ini pastikan dulu kita pilihnya TRC20. Oke, lalu kita pastekan di sini. Kemudian kita checklist add to whitelist gitu kan, add to whitelist. Nah, setelah itu nanti
baru kita klik submit. Setelah kita periksa semua, lalu kita klik submit. Oke, sampai pada tahapan ini sudah selesai teman-teman. Jadi transaksi untuk withdrawal atau transfer kita nantinya sudah bisa kita lakukan. Maka dalam address management ini kita diharuskan untuk mendaftarkan wallet addressnya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, sebelum kita memasukkan koin yang kita pilih sebagai media transfernya, teman-teman pastikan dulu, perhatikan dari sisi biaya gitu kan, dari sisi biaya. Nah, saat ini transfer melalui USDT dengan jaringan TRC20 dari Binance itu 0 atau 0 fee ya. Jadi nggak ada dikenakan charge biaya untuk ini. Ya, nanti kita bisa lihat hasilnya. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat, sudah listing dalam sini ya. Lalu misalkan kita mau withdrawal kan? Kita mau withdrawal, lalu ya kalau withdrawal seperti biasa kita klik wallet. Di sini kita bisa klik fiat and spot, kemudian kita pilih deposit and withdrawal. Kita klik ya. Kemudian di sini teman-teman pilih, karena kita mau withdrawal dalam bentuk USDT kan, kita pilih withdraw, kita klik di sini withdraw. Nah, setelah itu teman-teman lihat ya, perhatikan. Nah, langsung ada kan Bingbond ya kan? Kan kita udah masukin tadi Bingbond dengan alamat ini. Ini kalau kita pilih, oke, ini kalau kita pilih maka nanti akan keluar. Kita pilih dulu ini jaringannya TRC20 seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita pilih jaringan TRC20 ini, kita mau amountnya berapa. Ini minimal 1 USDT kita bisa transfer ya. Misalnya ini ada available amountnya berapa jumlahnya. Di sini ada transaksi 0 fee ya. Ini yang saya maksud tadi. Jadi saat ini transaksi menggunakan dari Binance dengan menggunakan USDT TRC20 ini 0 fee ya, 0 fee transaksi. Oke, misal kita masukin kan. Nah, 474 700 sekian. Ini kita lihat berapa yang kita terima nantinya. 474. Tengok nih, 474 juga yang akan kita terima. Ini manfaat teknologi cryptocurrency teman-teman ya. Kita mau transfer, kirim uang ke seluruh penjuru dunia manapun tidak dikenakan biaya. Hebat nggak? Nah, coba teman-teman transfer melalui bank lokal, kalau nggak dicas sekian-sekian katanya. Itu pun kalau sampai ke ujung dunia ya kan. Nah, jadi demikian dulu mungkin teman-teman. Saya ulang sekali lagi, kalau di sini ya, contoh masalah whitelist tadi kan. Ini teman-teman bisa lihat. Ini kita ulang ya. Ini kan ada yang tidak aktif ya whitelistnya ya. Ini misalkan ini kan TRX ya, atas nama Ashraf. Ashraf ini teman saya. Nah, ini ada yang tidak aktif whitelistnya. Ini coba kita perhatikan. Kita buka menu baru ya. Kita buka menu baru. Apa new tab? Ini kita mau lihat apa beda kalau seandainya kita aktifkan dengan tidak kita aktifkan whitelist tanda bintang ini. Di sini teman-teman lihat dulu ada berapa koin dengan menggunakan TRX. 1, 2, 3 ya, ada 3 ya. Yang mana 2 ini aktif dalam bentuk whitelistnya kita aktifkan, sementara yang satu lagi tidak kita aktifkan. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, begitu juga untuk dari Bingbond-nya sendiri, teman-teman bisa perhatikan di sini kalau kita menggunakan ERC20 fee-nya $4, maka ini sangat perlu diperhatikan teman-teman untuk biaya transfer ini. Kalau kita menggunakan TRC20 juga 0 fee. Kalau menggunakan jaringan Omni $5. Oke, makanya kita lebih cenderung memilih yang free aja teman-teman ya. Yang gratisan aja lah kita pilih. Ngapain kita pilih yang dikenakan biaya selama yang gratisannya ada gitu kan. Nah, di sini kita pilih tadi kan withdrawal kan by TRX kan, kita pilih withdraw. Nah, waktu kita pilih withdraw di sini, kita tinggal pilih aja mana, karena kan sudah kita input. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini hanya ada 2 ya. Ini kan nggak ada lagi nih, hanya ada 2. Artinya apa? Kalau kita mengaktifkan whitelist ini, maka dia akan tertera dalam list untuk
kita transfer. Tapi kalau tidak kita aktifkan, dia tidak ada dalam list ini. Nah, caranya bagaimana? Kita nggak perlu input dari address management ini, nggak perlu, tinggal kita aktifkan aja. Saya ingin kan, tinggal kita aktifkan aja dia. Nah, di sini dia minta verifikasi lagi, ya. Ini dia minta verifikasi, cuman nggak saya aktifkan lagi untuk mempersingkat waktu di video ini. Yang jelas, ketika kita aktifkan ini, ya, nanti teman-teman isi verifikasinya, nanti dia secara otomatis akan berada di dalam list ini. Oke, paham ya teman-teman? Itu untuk perbedaan kalau kita aktifkan bintang nih di whitelist ini dengan tidak kita aktifkan, teman-teman udah paham. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghapus? Misalnya ada wallet address yang sudah tidak kita gunakan lagi, bagaimana kalau kita mau menghapusnya? Misal gini, saya mau menghapus yang ini ya. Ini kita hapus. Sini kita klik, tinggal kita klik delete aja, kita checklist dulu dia, lalu kita klik delete. Ya, yes, delete. Nah, dah terhapus, nggak ada lagi dari sini teman-teman. Oke ya teman-teman, paham ya sampai sini penjelasan kita? Mungkin demikian dulu video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seandainya kita lupa password, ada orang yang berhasil masuk ke dalam akun kita, ya. Jadi akan banyak tahapan-tahapan yang harus dia lewati gitu kan. Makanya itu sangat penting sekali bagaimana kita meningkatkan keamanan akun pribadi kita seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang belum memiliki akun di Binance sebagai top nomor 1 di dunia ya, Binance ini, jadi silahkan buat akun di Binance melalui link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Sama-sama kita belajar di komunitas Crypto Hunter Indonesia. Jangan lupa untuk join di channel Telegram kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini agar saya terus berinovasi dan berkreasi dalam mengeluarkan konten-konten yang bermanfaat. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.